Iswan Hari itu sampai ke Jogja hanya belajar musik itu untuk apa gitu. Bahkan pernah mendapat penghargaan dari Pak Jokowi langsung karena musik ya Pak ya? Iya, itu seperti lagu saya Keroncong Keluarga Berencana ya. Itu direkam, dijual waktu itu kaset ya, dijual kasetnya. Saya nggak tahu. Tahu-tahu saya jalan-jalan di toko kaset itu, loh kok ada lagu Keluarga Berencana. Setelah saya lihat, ya lagu saya. Iya. Jadi saya nggak dapat royalti, nggak dapat apa-apa. Oke, kembali lagi di Cika Talks Channel bersama the one and only Pak Isvan Hari. Tadi kan Pak Is juga menggarap beberapa aransemen-aransemen yang dari musisi-musisi zaman sekarang seperti Cowboy Junior, ada Ayu Ting Ting, terus ada Smash juga itu. Nah, itu berarti tetap mendengarkan musik-musik Ya, saat ini. tetap mendengarkan musik sekarang, tetap mendengarkan, cuma sekedar mendengarkan, artinya tidak betul-betul seperti ketika saya tertarik dengan musik-musik dulu itu, yang ya sesuai dengan zaman saya. Jadi zaman saya itu kan musik menyentuh betul. Ya. Kalau sekarang sangat banyak bermacam-macam musik, ya saya ikuti aja. Dan tergantung pesanan juga ya Pak ya? Tergantung pesanan juga. Iya, jadi kalau menurut Pak Is musik sekarang itu memang ya jauh lebih maju ya Pak ya. Dimana sekarang kan teknologi juga udah semakin maju. Orang belajar musik itu nggak harus kursus, bisa belajar dari YouTube seperti itu ya Pak ya. Kalau menurut Pak Is sendiri musik zaman sekarang itu seperti apa Pak? Secara umum lebih merata. Banyak orang yang berminat dan terutama ini disetujui, disukai oleh orang tua. Nah, ketika saya dulu tahun 60, saya itu mulai main musik 60. Itu orang masih memandang apa ya? Tidak terhormat gitu loh musik itu. Okay. Jadi ketika saya ke Jogja, banyak keluarga, bukan orang tua saya memang tahu keluarganya musik semua. Tapi tangga, kemudian family jauh itu banyak mengatakan, Iswan Hari itu sampai ke Jogja hanya belajar musik itu untuk apa gitu. Bawa ecek-ecek aja di perapatan sudah bisa kok. Contohnya seperti itu. Jadi kayak begitu pandangan orang waktu itu. Jadi ketika saya belajar musik itu banyak orang bertanya itu, mau jadi apa, dan terus besoknya itu kerja di mana kalau main musik itu. Tapi ya karena saya itu nggak bisa apa-apa selain musik ya, sama orang tua dikirim aja ke Jogja. Ya saya bersyukur alhamdulillah dengan belajar musik. Ketika saya pulang lagi, saya punya pengalaman banyak yang tidak dipunyai orang-orang dulu yang menganggap musik itu sesuatu yang tidak bagus gitu ya. Bahkan pernah mendapat penghargaan dari Pak Jokowi langsung karena musik ya Pak ya? Iya, itu apa? Nah ini apa namanya? Saya taruh di sini. Okay. Apa namanya? Medalinya. Penghargaan apa Pak namanya Pak? Keluarga Berencana. Jadi waktu itu ya itu tadi lagu Keroncong Keluarga Berencana itu masuk YouTube, kemudian ya, didengar, kemudian dicari penciptanya, mendapat penghargaan. Gitu loh. Terus saya bisa belajar ke Jerman sampai 3 bulan. Studi banding ya. Karena musik. Ke Jepang itu 7 kali saya. Ke Singapura, ke beberapa negara tetangga itu ya kita semuanya karena musik. Yang dulu tidak dipikir oleh orang-orang itu. Kalau Iswan Hari musik itu mau jadi apa? Ternyata saya merasa kalau saya nggak belajar musik mungkin jadi orang biasa gitu. Dengan ini musik saya bisa tahu mana-mana. Ke Jerman misalnya, saya tidak sebagai tamu negara, saya sebagai semacam pelajar begitu. Jadi taruhnya tinggal di flat, kemudian pagi berangkat naik tram, naik Unterbahn itu apa? Kereta api bawah tanah dan sebagainya itu. Saya mengikuti nafas kehidupan orang Jerman itu. Karena saya bukan tamu saya di sana. Saya itu kerjasama, jadi diajak lihat mana, sudah seperti orang Jerman. Beda dengan misalnya ke Jepang. Kita kan tamu negara, datang disambut, dijemput, dibawa naik bis. Kemudian hari pertama biasanya ketemu dengan
jabat gubernur, apa wali kota dan sebagainya. Kemana-mana naik bis. Kalau di Jerman saya kemana-mana jalan kaki, apa naik kendaraan umum. Gitu. Nah itu kan menambah pengalaman saya yang tidak dipunyai oleh orang lain. Itu karena saya belajar musik. Kalau nggak belajar musik, mungkin nggak jadi apa-apa. Ya. Dan yang penting ini Pak, karya-karyanya yang tetap selalu abadi nih. Ini nggak akan apa ya, tidak akan lekang oleh waktu. Dimana karya Pak Is itu tetap hidup di paduan-paduan, di tim-tim paduan suara yang mempelajari partiturnya Pak Is. Seperti itu. Pak, kalau misalnya zaman sekarang itu ada banyak teman-teman musisi itu yang merecycle tuh mendaur ulang lagu-lagu dulu. Kayak lagu-lagu 90-an itu dibawakan lagi sekarang gitu Pak ya, kayak lagu-lagu zaman Krisdayanti Mencintaimu, lagunya Titi DJ, Sang Dewi itu di aransemen ulang dibawakan oleh penyanyi muda. Nah, ini kenapa kok kecenderungannya jadi sering mendaur ulang? Apakah memang lagu dulu itu keren-keren atau lagu sekarang itu kayak nggak keren dan emang generasi sekarang nggak punya lagu, atau gimana menurut pandangan Pak Is? Nggak juga. Pencipta lagu makin banyak ya pasti lagu yang berkualitas juga banyak. Cuma daur ulang itu kadang-kadang ya memang keinginannya produsernya begitu. Seperti siapa ya? Yuni Shara misalnya. Dia nggak pernah nyanyi lagu baru. Iya sih. Yuni Shara selalu menyanyi lagu-lagu yang sudah ada, daur ulang. Jadi itu. Cuma di Indonesia itu hak cipta itu belum sangat dihormati. Kadang-kadang pencipta lagu itu lagunya seperti lagu saya, Keroncong Keluarga Berencana ya. Itu direkam, dijual waktu itu kaset ya, dijual kasetnya. Saya nggak tahu. Tahu-tahu saya jalan-jalan di toko kaset itu, kok ada lagu Keluarga Berencana. Setelah saya lihat, ya lagu saya. Jadi saya nggak dapat royalti, nggak dapat apa-apa. Nggak berniat untuk ini Pak, memperjuangkan gitu untuk hak ciptanya. Waktu itu tahun 90-an. Lagu itu saya tahu rekamannya itu tahun 90-an. Belum sangat mengenal hak cipta itu belum ada. Kalau di Jepang kan sudah demikian maju ya. Lagu Bengawan Solonya Gesang itu disukai oleh orang Jepang. Karena dianggap sesuai dengan sesuai dengan jiwa orang Jepang itu seperti pola melodinya itu. Sehingga banyak disukai oleh orang Jepang. Dan di sana yang namanya hak cipta itu sangat dihormati. Sehingga kalau saya nyanyi di Jepang, menyanyikan lagu seseorang, kemudian ditonton orang banyak, orangnya beli tiket, saya habis nyanyi dapat honor, itu sekian persennya honor itu harus masuk ke penciptaannya. Nah, Gesang punya banyak jutaan rupiah di sana. Tapi dia nggak bisa ngambil, sampai meninggalnya nggak bisa diambil karena dia bukan anggota union organisasi pencipta lagu di sana itu bukan. Jadi dia harus jadi anggota dulu, haknya baru diberikan. Jadi sampai sekarang setiap penyanyi Bengawan Solo dia bayar. Dan Bengawan Solo sangat terkenal di sana. Itu tadi karena sesuai dengan rasa orang Jepang. Estetikanya orang Jepang ya seperti itu. Gitu. Sehingga banyak. Saya ke Jepang pernah ya. Dalam 2 kali di waktu yang sama, di waktu yang tidak sama, di kota yang tidak sama, saya ada mendengar lagu Bengawan Solo itu 2 kali. Artinya kan terkenal. Sangat terkenal ya di sana. Nah, konsulat Jepang di Indonesia namanya Masako Tani, yaitu tadi mengatakan bahwa lagu Bengawan Solo itu sesuai dengan rasanya orang Jepang. Jadi disukai betul. Dan itu tidak omong kosong. Menyukainya itu, tidak sekedar basa-basi gitu. Jadi ketika Gesang meninggal di Solo, duta besar dari Jepang, duta besar Indonesia, duta besar Jepang di Indonesia, datang melayat ke rumah duka itu. Menyempatkan dari Jakarta ke Solo untuk melayat ke rumah duka ketika Gesang meninggal. Itu menunjukkan betapa Jepang itu tidak main-main, suka sekali sama sama Bengawan Solo. Di Solo juga dibangunkan Taman Gesang kan. Ada patungnya Gesang, semuanya dibiayai oleh orang-orang Jepang. Nah, itu demikian penghormatannya Jepang kepada pencipta lagu, sehingga pencipta lagu itu satu lagu sudah terkenal, dia sudah bisa hidup dari ciptaannya itu. Karena terus setiap penyanyi bayar. Sekarang di sini kan belum.
Dan mungkin sekarang ini lagi diusahakan dengan para musisi-musisi ya Pak, yang sekarang sedang memperjuangkan hak cipta, termasuk juga performing rights. Jadi ketika ada lagu yang menyanyikan di satu performance, di satu konser itu tetap harus ada royaltinya. Aransemennya sekarang kan juga gitu. Kalau lomba paduan suara, panitia itu menerima lagu pilihannya, itu harus disertai dengan penjelasan dari saya yang buat aransemennya. Jadi lagu saya yang saya aransemen, judulnya ini akan dipakai oleh paduan suara ini dalam lomba apa. Gitu. Harus pakai itu. Kalau nggak mau, panitianya nggak mau menerima karena dia bisa dikomplain gitu. Oh, seperti itu Pak ya. Berarti sudah ada kemajuan ya Pak ya? Sekarang sudah ada kemajuan. Bahkan kalau yang datang saya, Pak, saya harus bayar berapa lah itu saya yang nggak bisa. Sudah nggak usah bayar, saya minta kasih buku ini, beliin harganya buku ini. Oke.